Yugoslavia terpecah belah menjadi beberapa negara pada tahun 1991. Hal tersebut terjadi setelah runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu negara pecahan Yugoslavia. Inilah negara Bosnia dan Herzegovina. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Bosnia dan Herzegovina atau yang juga sering disebut sebagai negara Bosnia adalah salah satu negara republik parlementer di semenanjung Balkan benua Eropa. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 51.129 km persegi. Jika kita bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara Bosnia hanya sedikit lebih besar dari luas wilayah Provinsi Jambi yang ada di Pulau Sumatera. Bosnia berbatasan dengan wilayah negara lain di Balkan seperti negara Serbia di timur, Kroasia di sebelah utara dan barat daya, dan Montenegro di bagian tenggara. Bosnia beribu kota di kota Sarajevo. Kota yang memiliki sejarah yang cukup panjang ini merupakan kota terbesar di Bosnia. Sarajevo juga merupakan kota pusat keuangan, politik, sosial, dan kebudayaan di negara ini. Ekonomi di negara Bosnia adalah ekonomi kecil terbuka yang didominasi oleh sektor layanan dan juga dibantu oleh sektor industri dan manufaktur. Pada tahun 2021 diperkirakan wilayah dari Bosnia-Herzegovina dihuni oleh 3.824.782 jiwa. Negara ini terdiri dari 3 etnis utama atau mayoritas, yaitu etnis Kroasia, Serbia, dan Bosnia. Secara konstitusi, negara ini tidak menentukan bahasa resmi untuk negaranya. Namun secara de facto, negara ini menggunakan 3 bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakatnya, yaitu bahasa Bosnia, Serbia, dan bahasa Kroasia serta sebagian kecil menggunakan bahasa Inggris. Sebagai salah satu negara yang cukup lama berada di bawah kekuasaan Ottoman, jumlah penduduk muslim di Bosnia mencapai sekitar 51% dan sekitar 46%-nya adalah penganut kekristenan. Bosnia dan Herzegovina memiliki legislatif bikameral dan kepresidenan 3 anggota yang terdiri dari 1 anggota dari masing-masing dari 3 kelompok etnis utama. Namun kekuasaan pemerintah pusat sangat terbatas karena negara ini sebagian besar terdesentralisasi. Negara Bosnia terdiri dari 2 entitas otonom, yaitu Federasi Bosnia-Herzegovina dan Republik Srpska, dan ditambah unit ketiga yaitu Distrik Brko yang diatur oleh pemerintah lokalnya sendiri. Bentuk pemerintahan negara ini berlangsung dalam kerangka demokrasi perwakilan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Dewan Menteri Bosnia dan Herzegovina, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Menteri dan Majelis Parlemen Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina adalah negara berkembang dan menempati urutan ke-73 dalam Indeks Pembangunan Manusia. Perekonomian negara ini didominasi oleh industri dan pertanian, diikuti oleh sektor pariwisata dan jasa. Pariwisata telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut proyeksi Organisasi Pariwisata Dunia, Bosnia dan Herzegovina memiliki tingkat pertumbuhan pariwisata tertinggi ketiga di dunia antara tahun 1995 dan tahun 2020. Sejarah Bosnia. Bosnia dan Herzegovina merupakan sebuah wilayah perbatasan antara 2 kebudayaan barat dan timur. Pada abad pertengahan, wilayah tersebut menjadi ajang pertikaian dan perebutan pengaruh antara Romawi Barat atau Katolik dan Romawi Timur atau Ortodoks. Pada abad ke-12, Banate of Bosnia didirikan dan kemudian berevolusi menjadi kerajaan Bosnia. Meskipun raja-raja Hongaria saat itu memandang bahwa wilayah Bosnia berada di bawah kedaulatan mereka, namun para penguasa Bosnia kebanyakan bertindak secara independen dalam melakukan diplomasi, mengatur sistem kebijakan di wilayahnya, serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Penaklukan Ottoman atas Bosnia dimulai sekitar tahun 1386. Hingga pada tahun 1463, Bosnia secara resmi jatuh dan berada di bawah kekuasaan Ottoman. Penaklukan ini menandai era baru dalam sejarah Bosnia dan memperkenalkan perubahan drastis pada landscape politik dan budaya negara ini. Ottoman menggabungkan Bosnia sebagai provinsi integral Kekaisaran Ottoman dengan nama historis dan integritas teritorialnya. Ottoman juga memperkenalkan sejumlah perubahan penting dalam administrasi sosial politik wilayah tersebut, termasuk sistem kepemilikan tanah yang baru, reorganisasi unit administrasi, dan sistem diferensiasi sosial yang kompleks berdasarkan kelas dan afiliasi agama.
Pada pertengahan abad ke-19, nasionalis Serbia yang muncul setelah pemisahan Serbia dari Ottoman mulai membuat kontak dan mengirim propaganda nasionalis yang mengklaim Bosnia sebagai provinsi dari Serbia. Bersamaan dengan itu, nasionalis Kroasia membuat klaim serupa tentang Bosnia sebagai provinsi dari Kroasia. Munculnya gerakan-gerakan yang saling bersaing ini menandai awal dari politik nasionalis di Bosnia yang terus tumbuh di sisa abad ke-19 dan abad ke-20. Kerusuhan agraria akhirnya memicu pemberontakan Herzegovinian, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh etnis Serbia melawan Ottoman di Herzegovina pada tahun 1875. Konflik kemudian menyebar dengan cepat dan melibatkan beberapa negara Balkan. Situasi ini kemudian menyebabkan diadakannya Kongres Berlin. Pada tahun 1878, sebuah kongres yang dihadiri oleh perwakilan 6 kekuatan besar Eropa, yaitu dari Rusia, Inggris, Prancis, Austro-Hungaria, Italia, Jerman, dan Kekaisaran Ottoman dan juga 4 negara Balkan yaitu Yunani, Serbia, Rumania, dan Montenegro, yang bertujuan untuk menentukan wilayah negara-negara di semenanjung Balkan setelah Perang Rusia-Turki. Pada kongres tersebut, Menteri Luar Negeri Austro-Hungaria mendapat tugas untuk mengurus administrasi di Bosnia. Di tahun 1908, Austro-Hungaria memprovokasi terjadinya krisis Bosnia dengan secara sepihak mengumumkan aneksasi terhadap Bosnia-Herzegovina di bawah kendali bersama Austria dan Hungaria. Krisis ini secara permanen merusak hubungan antara Austro-Hungaria dengan negara Italia, Serbia, dan Rusia, dan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, Bosnia bergabung dengan Kerajaan Slavia Selatan atau Kerajaan Yugoslavia. Setelah Kerajaan Yugoslavia dikalahkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua, wilayah Bosnia kemudian diserahkan kepada negara independen Kroasia. Aturan dari Kroasia ini menyebabkan meluasnya penganiayaan dan genosida. Populasi Yahudi di wilayah itu hampir punah, dan ratusan ribu orang Serbia dikabarkan tewas di tangan milisi Utase Kroasia. Di saat yang bersamaan, banyak dari orang-orang Serbia yang bergabung dengan Setnik, sebuah gerakan nasionalis Serbia dengan tujuan membangun negara besar Serbia yang homogen secara etnis. Kelompok ini juga bertanggung jawab atas penganiayaan dan pembunuhan orang-orang non-Serbia, simpatisan komunis, dengan populasi muslim di wilayah tersebut menjadi target utama. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1941, sejumlah 108 orang dari kelompok Muslim Sarajevo menandatangani Revolusi Muslim Sarajevo, di mana mereka mengutuk penganiayaan terhadap Serbia yang diorganisir oleh pihak Utase atau pasukan milisi Kroasia, serta membuat perbedaan antara Muslim yang berpartisipasi dalam penganiayaan itu dengan populasi Muslim yang lebih luas, menyajikan informasi tentang penganiayaan Muslim oleh Serbia, dan meminta keamanan bagi seluruh warga negara terlepas dari identitas mereka. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1941, komunis Yugoslavia di bawah kepemimpinan Josef Broz Tito mengorganisir kelompok perlawanan multi-etnis mereka sendiri dan partisan Yugoslavia berperang melawan kelompok Aksis, Utase, dan Setnik. Pada tanggal 29 November tahun 1943, Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia dengan Tito sebagai pemimpinnya mengadakan konferensi di kota Jase, di mana wilayah Bosnia-Herzegovina dibangun kembali setelah sebuah republik dalam Federasi Yugoslavia. Pada akhir Perang Dunia, berdirinya Republik Federal Sosialis Yugoslavia dengan Konstitusi Yugoslavia tahun 1946 secara resmi menjadikan Bosnia-Herzegovina salah satu dari 6 republik konstituen di negara baru tersebut. Pada bulan November tahun 1990, pemilihan parlemen multipartai dilakukan di seluruh wilayah Bosnia-Herzegovina yang menghasilkan Majelis Nasional di mana kekuatan komunis digantikan oleh koalisi 3 partai berbasis etnis. Menyusul deklarasi kemerdekaan Slovia dan Kroasia dari Yugoslavia, turut memicu perselisihan yang berkembang di antara orang-orang Bosnia tentang masalah apakah akan tetap menjadi bagian dari Yugoslavia atau merdeka dan menjadi negara mandiri. Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 3 Maret tahun 1992 dan mendapat pengakuan internasional pada tanggal 6 April tahun 1992. Pasca kemerdekaan, negara ini masih dilanda konflik yang menyebabkan terjadinya perang saudara di negara tersebut. Hingga pada tahun 1995, ditandatangani Perjanjian Dayton, yaitu perjanjian untuk mengakhiri konflik di negara tersebut. Partai-partai yang bertikai setuju untuk berdamai dan mengakui satu negara berdaulat yaitu Bosnia dan Herzegovina yang terdiri dari 2 bagian yaitu Republik Srpska yang mayoritas orang Serbia dan Federasi Bosnia dan Herzegovina. Itulah sedikit sejarah tentang negara Bosnia dan Herzegovina.
Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 22 fakta tentang negara Bosnia dan Herzegovina. Nama Bosnia berasal dari bahasa Ilira Bas Anas yang berarti air yang mengalir. Ada juga yang menuturkan kata Bosnia berasal dari bahasa Indo-Eropa Bosana yang mempunyai arti air. Sedangkan Herzegovina diambil dari nama Hersep Stepan yang menunjukkan bangsawan yang berkuasa di bagian selatan Bosnia sampai invasi Ottoman pada abad ke-15. Seperti yang ditampilkan pada gambar, desain bendera nasional negara Bosnia dan Herzegovina terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna biru, warna kuning, dan warna putih. Desain bendera nasional ini secara resmi diadopsi sejak tanggal 4 Februari tahun 1998. Makna yang terkandung pada desain bendera ini antara lain, simbol segitiga siku-siku pada bendera mewakili perkiraan bentuk wilayah Bosnia dan Herzegovina. Sementara 3 titik segitiga mewakili 3 kelompok etnis utama di negara itu, yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Dan lambang bintang-bintang mewakili Eropa. Warna biru, warna kuning, dan warna putih adalah warna-warna yang sering dikaitkan dengan netralitas dan perdamaian. Ketiga warna ini juga merupakan warna yang secara tradisional dikaitkan dengan budaya dan sejarah Bosnia. Mata uang resmi negara ini adalah Convertible Mark Bosnia dan Herzegovina atau disebut juga Mark Bosnia. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan BAM. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 mark Bosnia memiliki nilai tukar sebesar Rp8.313. Mark Bosnia atau mata uang Bosnia tidak dapat ditukar di luar Bosnia. Mata uang ini tidak dapat digunakan untuk transaksi jual beli di luar Bosnia. Bosnia dan Herzegovina terdiri dari 2 negara federasi, yaitu Negara Federasi Bosnia-Herzegovina dan Federasi Republik Srpska. Di negara ini juga terdapat distrik yang diawasi oleh internasional, yaitu distrik Brko. Bosnia dijuluki dengan daratan berbentuk hati karena bentuk dari wilayahnya menyerupai bentuk hati. Pengepungan Sarajevo adalah pengepungan terlama dalam sejarah modern pada tanggal 5 April tahun 1992, pada hari yang bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina. Setelah awalnya dikepung oleh pasukan tentara rakyat Yugoslavia, kota ini kemudian dikepung oleh tentara Republika Srpska dari tanggal 5 April tahun 1992 hingga tanggal 29 Februari tahun 1996 atau 1425 hari. Pengepungan itu berlangsung 3 kali lebih lama dari pertempuran Stalingrad dan setahun lebih lama dari pengepungan Leningrad dan merupakan pengepungan ibu kota terpanjang dalam sejarah perang modern. Setelah konflik pada tahun 1990-an, kota Sarajevo menjadi satu-satunya kota di Eropa yang memiliki masjid, gereja, dan sinagog di lingkungan yang sama. Setiap wisatawan dapat melihat dan memotret keempat bangunan tersebut dalam waktu kurang dari 10 menit dengan berjalan kaki. Sebagai akibat dari Perang Saudara Bosnia pada tahun 1992 sampai tahun 1995, terdapat sekitar 30.000 ranjau aktif yang masih tersebar di beberapa wilayah negara tersebut. Lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina adalah salah satu lagu kebangsaan di dunia yang tidak memiliki lirik. Hal ini disebabkan dari perpecahan etnis di negara ini, yang kemudian membuatnya sulit untuk menemukan satu set lirik yang mewakili ketiga etnis utama secara setara. Seperti yang disebutkan di awal video, bahwa Bosnia dan Herzegovina memiliki tingkat pertumbuhan pariwisata tertinggi ketiga di dunia antara tahun 1995 dan tahun 2020. Dan salah satu tujuan utama pariwisata di negara ini adalah kota Sarajevo. Pariwisata di Sarajevo terutama berfokus pada aspek sejarah, agama, dan budaya. Tunnel of Hope atau Terowongan Harapan adalah terowongan yang dibangun di Sarajevo oleh tentara Bosnia selama masa perang tahun 1992 sampai tahun 1995. Terowongan ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan mengungsikan orang-orang yang terluka akibat bentrokan dengan tentara Serbia. Sarajevo Rose adalah ornamen menyerupai bunga yang dapat dijumpai di trotoar jalanan Sarajevo. Ornamen ini bukanlah ornamen biasa, melainkan kumpulan memorial perang. Ribuan mortar melontar di jalanan kota tersebut ketika perang berlangsung. Setelah perang berakhir, bekas mortar tersebut dicat dengan warna merah. Kota Sarajevo juga pernah masuk dalam nominasi 10 kota yang harus dikunjungi di dunia menurut majalah Lonely Planet. Sarajevo juga memenangkan kompetisi kota terbaik untuk dikunjungi dari blog perjalanan Fox Nomad pada tahun 2012, mengalahkan lebih dari 100 kota lain di seluruh dunia.
Baškarsija adalah pasar kuno di Sarajevo. Pasar ini dibangun pada masa pemerintahan Ottoman di wilayah itu. Baškarsija adalah pusatnya Sarajevo dan selalu dipadati oleh pengunjung. Tempat ini sangat kaya akan bangunan keagamaan dan budaya, serta sejarah yang penting. Kota Međuđorđe adalah kota kecil yang terkenal sebagai tempat ziarah umat Katolik. Tercatat jutaan pengunjung berziarah ke tempat ini sejak tahun 1981. Hal ini disebabkan atas laporan dugaan penampakan perawan Maria di dekat sisi bukit yang dilihat oleh beberapa pemuda di daerah tersebut. Bosnia adalah salah satu dari 2 negara yang memiliki hutan purba di Eropa. Hutan purba Perusika ini memiliki luas 1.400 hektar dengan bermacam pohon yang berusia hingga ratusan tahun. Hutan ini bisa dikunjungi dan harus didampingi oleh penjaga Taman Nasional. Stešek adalah batu nisan kuno pada abad pertengahan yang dapat dilihat tersebar di seluruh wilayah pedesaan Bosnia dan Herzegovina. Jembatan Mehmet Paša Sokolović adalah jembatan bersejarah di Visegrad. Berdiri di atas sungai Drina, jembatan ini selesai dibangun pada tahun 1577. Jembatan ini menjadi salah satu situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Stari Most yang dikenal juga sebagai Jembatan Mostar adalah situs warisan dunia UNESCO lainnya yang berada di Bosnia dan Herzegovina. Jembatan ini adalah peninggalan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Jembatan yang pembangunannya ditugaskan oleh Sultan Sulaiman I pada tahun 1557 ini juga dianggap sebagai bagian teladan arsitektur Islam Balkan. Warga Bosnia adalah penikmat kopi. Terbukti negara ini memiliki konsumsi kopi per kapita tertinggi ke-10 di dunia. Banyak sebutan untuk kopi di negara Bosnia dan Herzegovina, seperti kava, kratka, produzena, domaka, dan truska. Selain ngopi, orang Bosnia dan Herzegovina juga sangat suka ngobrol berjam-jam, dan sudah pasti ditemani kopi dan rokok, budaya yang hampir mirip dengan budaya di negara kita, Indonesia. Itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara kecil di semenanjung Balkan yang luasnya saja sebesar Provinsi Jambi, tetapi memiliki masa lalu dan sejarah yang cukup kelam tentang perang saudara yang terjadi di negaranya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.